kelihatan agak repot ya, tapi memang wajar. Tapi sebenarnya lihat gimana kita melakukannya lebih elegan. Kalau masalah, lihat ya, lihat ini kan, ini tadi program kita ya, ada pakai integer ya. Sebenarnya ada namanya tipe lain yang dikhususkan untuk konkurensi, multiprogramming, multithread. Kalau yang kemarin kan int itu kan primitif kan, benar? Wrappernya apa? Integer ya. Tipe objeknya, tipe wrappernya untuk objek. Nah, yang integer yang digunakan khusus untuk multithread, ini kan multithread kan? Lihat, karena ini ada thread-threadnya. Kedua, ini bakalan di-sharing ke thread-thread yang lain. Benar? Ya. Kita sebenarnya punya hal yang khusus. Kalau udah berhubungan sama konkuren, kita bergunakan atomic integer untuk itu. Lihat ya. Ingat gak kalian tadi waktu itu kan nggak selalu 4.000 kan? Nggak selalu 4.000, benar gak? Lihat di Java util, di Java mana? Lihat Java util konkuren atomik. Lihat di sini ada atomic boolean, atomic integer. Jadi kalau sekiranya khusus untuk multithread, kita pakai atomic integer. Jadi lihat caranya makanya gimana bang? Seperti ini. Atomic integer A sama dengan new atomic integer. Lihat, ini ada yang kosong, ada yang berisi. Kalau berisi awalnya satunya 5 dulu. Tapi kalau yang seperti ini awalnya pasti 0, inisialnya 0. Gimana kita menginkremennya? Lihat. Biasanya kan kalau integer biasa kan plus-plus aja kan? Kalau ini lihat, A dot increment and get. Lihat, apa maksudnya increment and get? Jadi waktu kalau increment bisa juga kalau dipulang ke sesuatu. Lihat balikannya, apa? Tapi bisa nggak kita tangkap? Bisa ya? Seperti ini bisa ya? Sebenarnya kan karena kembaliannya integer, kita buat di sini apa contohnya? Integer b sama dengan seperti itu ya. Tapi aku juga pengen bisa seperti ini. Oke? Baru di sini kita buat a dot get the current value ya. Seperti ini. Kalau kita jalankan ini gimana? Mana? Main ya? Ini main ya? Benar nggak? Ini nggak? Ini bakalan selalu 4.000. Lihat, seperti itu. Jadi ada tadi yang kita pakai objek untuk menyimpan integer, kita sharing objek itu, tapi kita buat synchronize. Itu memastikan dia 4.000 kan? Nah, atau ada cara lain, integer itu langsung buat yang versi atomiknya. Namanya kok jadi besar lagi? Pakai ini atomic integer. Ya. Dari paket apa? Java util konkuren atomic integer. Sepertinya udah. Ya kan? Oke. Bisa ya? Dan kalian lihatlah apa jenis atomik yang lain. Kita pengen pakai apa?
atomic long ada, atau boolean ada. Benar? Hah? Jadi kalau sekiranya integer itu mau kita sharing ke beberapa thread dan ada yang mengakses, ada yang mengurangi, ada yang menambahkan, penting sharing resource lah. Ini kan sharing resource bukan? Oh, kita buat yang apanya lah? Kita buat yang agak rapinya ya. Contoh gini. org.me. Kok ada? Rapi gini ya. Gini ya. Yang rapinya gini. Baru kita buat di sini contohnya ada kelas main. Baru kita buat di sini ada kelas thread-nya lah ya. Thread. Kan tadi kalau kita ikuti yang tadi, lihat, karena mau kita sharing-sharing ya. Oh, jangan-jangan kalian ini pula nggak ngerti pula. Anggaplah dulu seperti ini. Kita anggap yang biasa lah dulu. Kubawalah dulu integer A di sini. Baru kubawa di sini. Gimana? Konstruktor seperti ini. Baru ini kita buat apa? Implementkan runnable. Baru kita abstrakkan yang metodenya kita ciptakan, baru kita buat di sini. Gimana? For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2000, i plus plus. Kalau kita buat seperti ini, i a plus plus, gitulah ya. Ya, kita tambah-tambahkan ya. Seperti ini. Kalau kita buatkan di main PSFM, kalau kita buat integer a sama dengan 0, baru ku buat thread a sama dengan new thread. Bisa pun namanya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kita masukkan A ke sini. Kalau kita jalankan, A-nya sekarang berapa? Apa? Interruption. Ya, Dek. Kalau kita jalankan sekarang b.join, kan menunggu dia di sini kan? Udah beres, baru kita print. Oh, ini kan runnable ya? Sorry. Thread my thread sama dengan new apa? Thread, masukkan B. Baru kita buat di sini my thread dot start. Di sini my thread dot join. Baru kalau aku buat di sini so A sekarang berapa? Kalau di sini kita buat dia menambahkannya jadi 2000, di sini A-nya jadi berapa? 2000 atau 0? Kan kita masukkan A ke dalam. Di sini dibuat A itu A yang di sini kan? Jadi aku tambahkan A di sini. Sekarang ini jadi berapa? 2000 atau 0? Lihat. Salah. Ini 0. Kenapa? Karena yang dimasukkan ke sini sebagai argumen, karena ini primitif, yang dimasukkannya sebenarnya kopian dari A. Bukan A yang dimasukkan, tapi kopian dari A berapa? 0. Jadi dikirimkan ke sini 0. Ditambahkannya jadi 2000. Tapi kan yang di sini kan nggak dipakai, yang dikasihkan kopiannya.
Benar? Supaya dikasih referensinya kita harus menggunakan integer ya. Seperti ini. Benar? Kalau kita pakai integer apa masalahnya? Ini benar dia yang dikasihnya objek. Jadi memang betul alamatnya si A yang dikasih ke sini. Jadi waktu dirubah ini berubah nggak? Ini jadinya berapa? Hah? Berapa? Betul nggak sebenarnya A yang ini dikasih ke thread ini? Benar? Benar ya, karena objek ya. Sekarang A yang ini sekarang jadi berapa? 2000 atau 0? 2000 atau 0? Berapa? Hah? Benar. Sekarang ini memang betul karena ini objek, jadi memang betul sekarang memang A ini yang dikasih, bukan kopiannya. Bukan passing by value tapi passing by reference. Kalau seperti ini karena objek kan. Sekarang berapanya? Hah? Anehnya jawabannya kotak 0. Kenapa? Karena integer itu sama seperti string, dia abadi. Waktu A yang di sini alamatnya 01, waktu di sini ditambahkannya A di sini alamatnya 01, tapi waktu ditambahkannya ini sebenarnya ini nggak ditambahkan. Tapi dia membuat A sama dengan new integer. Jadi sebenarnya ini seperti ini. A sama dengan new integer A dot ya, integer value tambah 1. Jadi dia buat alamat yang baru karena abadi, final, dia nggak bisa dirubah-rubah. Jadilah terakhirnya ini menunjuk yang lain, yang ini terakhirnya menunjuk yang lain juga. Ini tetap menunjuk 0, yang ini jadi yang lain ditunjuknya kan. Makanya ini hilang, ini tetap menunjuk 01, ini menunjuk yang baru di sini. Ya, ini sama sebenarnya ini ya. Oke. Jadi gimana cara kita passing? Kalau kita pakai atomic, lihat, karena ini main-main di thread. Kalau kita buat tadi gimana? Atomic seperti ini. Kalau di sini kita ganti terakhirnya, yang ini jadinya atomic seperti ini, ya. Menambahkannya gimana? Gimana menambahkannya? A dot increment and get ya, tambahkan 1 ya, increment ya. Nah dari sini seperti ini ya. Oke, bisa. Sekarang ini jadi berapa? Seperti itu. Ya? Bisa? Bisa, Dek? Nah, sebenarnya ini satu thread, jadi nggak masalah ya. Yang jadi masalah kalau sekiranya yang seperti ini. Kalau masalah kalau kita buat seperti ini. Thread C sama dengan kita masukkan lagi A ke thread yang lain. Baru kita buat di sini C, baru kita buat sini S. Jadi ada 2 thread. Hasilnya berapa? 4000 ya. Benar nggak?
Lihat, ini thread ini thread ini ya. Bisa? 4.000. Ya. Ini kalau main-main di thread bisa diterima? Hah? Bisa? Bisa deh. Bisa? Kalau seperti ini ya. Tapi tadi cerita yang tadi, kita mundurkan dulu cerita yang tadi. Kita cerita lama dulu. Seperti ini. Kita kembalikan dulu ini ke, janganlah dulu kita masalah thread, masalah yang biasa lah dulu. Ini tadi lupa. Ini berapa tadi? Ini berapa? Hah? Nol ya. Gimana cara kita sebenarnya kalau mau pengen A-nya ini benar-benar bisa? Hah? Ini kan memang betul thread, tapi kan satu thread, jadi nggak masalah kan? Sebenarnya kita pakai integer biasa, ya. Kita pakai int biasa juga nggak masalah ya. Int biasa juga nggak masalah ya. Seperti ini. Kita pakai seperti ini nggak masalah karena, tapi yang jadi masalah ya itu tadi hilang kan karena copy nih ya. Ini kan primitifnya, benar? Jadi gimana supaya jangan hilang kita, supaya jangan hilang jejak A ini? Harus gimana? Harus kita buatkan kelas yang melingkupinya. Lihat, kalau kita buat integer A di sini, ya. Kalau aku buat di sini, ini bukan bilangan lagi, tapi ini jadi bilangan. Tapi di dalam bilangan ini apa jadi sebenarnya? Integer A ini ya, benar? Baru aku buat sini build, baru aku buat di sini this, build, baru aku buat sini build dot oh sorry bukan A-nya tadi, A-nya bilangan kita kita mau menambahkan A yang di dalam jadi jelek, sorry, janganlah ini integer angka lah, jangan bingung kita. A dot angka plus ya, baru di sini kita buat apa, build A sama dengan new build, baru kita kirimkan A itu ke dalam ini. Sekarang berapa ini? Sekarang berapa A-nya? A dot, janganlah ini A dot angka lah. Angkanya berapa sekarang? 2000. Gara-gara dia udah dalam objek ya. Ya. Jadi waktu dikirim ke sini, waktu si mainnya mengirim bilangan, ini kan dikirim referensinya kan? Baru waktu di sini dikirim bilangan ke dalam, baru angkanya dirubah-rubah. Tapi kan A-nya nggak berubah kan? Angka yang di dalamnya berubah nggak? Ya. Jadi nggak bakalan hilang jejak dia. Ini nggak masalah kalau single thread, walaupun ini 2 thread, tapi thread ini nggak di sharing nggak A-nya, di sharing nggak sebenarnya A ini, nggak kan? Tapi kalau ceritanya seperti tadi, yang kita buat seperti ini, kita buat thread C, baru kita masukkan sini C, kita masukkan A ke dalam A yang sama, baru kita buat my threads seperti ini. Kan ada 2 threads jadinya yang men-sharing bilangan itu kan. Kalau ini berapa jadinya? Apa jadinya? Nggak konstan ya. Seperti itu ya.
Oke, ini coba perhatikan dek. Lihat atomiknya. Ini pakai. Baru selain itu kita kalau berhubungan dengan multi thread dan kita pengen pakai yang mana ya? Yang linked blocking queue. Coba perhatikan deh, apa ini coba? Concurrent hash map. Jadi kalau kalian men-sharing map, kalian tahu map kan? Men-sharing map, tapi bakalan kalian sharing ke thread-thread yang lain, jangan pakai hash map biasa, pakai concurrent hash map. Mau kita coba? Lihat. Kan aku bilang jangan pakai hash map ya. Pakai concurrent hash map. Contohnya seperti ini. Concurrent hash map kan ada 2 key. Key-nya apa? Key-nya apa? Integer lah ya. Dalamnya apa? String lah ya. Build sama dengan new concurrent hash map. Seperti ini lah ya. Oke. Baru kita kirim thread A. Kita buat di sini. Ini jadinya bukan bilangan lagi tapi concurrent hash map. Integer. Baru itu key-nya, value-nya apa? String. Seperti ini. Oke. Jadi kalau kita buat di sini concurrent hash map integer, string harusnya seperti ini. Kalau kita janganlah kita buat seram kali. Oke, contohnya kita buat apa? A ya. A dot put apa key-nya? 1. Value-nya 1. Oke. Baru kita tambahkan lagi A dot put 2, key-nya 2, integer, value-nya 2. Lihat, dek, yang key-nya ini apa? Key-nya harus objek ya. Tapi yang kita masukkan di sini apa? Primitif ya, 1. Itu karena auto boxing, jadi dia mengotakkannya. Waktu dia data primitif yang diminta integer, dia mengotakkannya menjadi objek integer ya. Otomatis. Harusnya kan nggak seperti ini. Harusnya seperti mana? New integer. Seperti ini harusnya ya. Oke. Lihat. Baru kita buat satu lagi. Kenapa ini masih error? Integer string kan? Oh, jadi build sekarang ya? Ini jadi seperti ini. Oke? Kalau kita tambah ini jadi nggak ada kan? Jadi a dot build dot to stringnya aja dulu ya, to string. Gimana? Seperti itu ya. Ada 2, ada 1 gitu ya. Ini key-nya, ini key-nya kan 2. Gimana cara ngeprint yang benarnya? Gimana cara print yang benar? For setiap integer bisa buat seperti ini, integer x yang ada di build dot, bentar ya, case set shortkan key-nya sama dengan x dan isinya sama dengan
build dot get object yang key-nya X. Ya. Kalau kita jalankan seperti itu. Ya. Susah deh. Seperti itu. Jadi kalau sekiranya pakai hashmap, kalau thread pakai seperti ini. Apalagi kalau ini kan contohnya ini thread apa? Ini thread apa namanya ini? Thread apa, Dek? Cocoknya kita bilang namanya? Ini cocoknya thread apa namanya? Tulis lah ya. Sebentar biar kalian lihat bedanya. 5 ini 4 ini ada satu lagi namanya thread apa? Thread baca. Kita buat di sini, oh salah ini, nggak bisa, jangan biasakan nama kelas itu kata kerja deh ya. Baca kata kerja nggak? Hanya aku yang boleh kayak gini. Ini ya, integer apa tadi? String. Oke. Kalau kita buat konstruktornya, lihat. Baru kita buat di sini gimana? Extend thread aja langsung ya, bercepat ya. Extend thread. Ya. Bisa? Baru kita buat di sini public void run. Kita override. Baru kita buat sini untuk setiap integer A yang ada di bilangan keysetnya, tolong dulu printkan key-nya apa tambah isinya apa, gitulah ya. Build dot get oke. Begitu. Jadi kalau ada di sini ini thread tulis, ini thread baca, kalau sekiranya selesai di join, kita bisa bilang ini kan, jadi kita buat baca A sama dengan new baca. Kok A lagi sih? Baca dot start. Kalau kita lihat, kita ini nggak usah kita hapus dulu ini ya. Ini lihat, ini bilangan ini concurrent hashmap kita kirim ke 3 thread. Satu thread baca, satu thread tulis yang ini, ada lagi thread tulis, baru ada thread baca, ada 3 thread yang jalankan. Benar? Jadi kira-kira apa isinya? Oh, janganlah dulu kita ini kan. Kalau kayak gini apa isinya? Kalau kayak gini kita join dulu baru kita baca. Apa isinya? Lihat. 52.1 itu ya. Benar? Sebentar ya. Apa pula dia? Sama pula isinya ya. Sama isinya. Udahlah kita hapus aja lah ini. Seperti ini. Lihat. Tahu kenapa tadi kita ciptakan thread itu tapi nggak ada pengaruhnya? Tahu? Lihat. Ctrl Z, Ctrl Z lagi. Ctrl Z. Ctrl Z. Kalau di sini kita buat, kalian tahu bedanya apa? Lihat. Kalau di sini aku buat satu integer string identifikasi. Baru aku buat di sini apa? String
ident, baru aku buat di sini this ident sama dengan ident. Lihat key-nya. Integer pula buat ID. Aduh. Oh, nggak apa-apa lah. Integer aja nih, sorry. Integer, ganti lagi. Kalian tahu kenapa tadi dia nggak terjadi apa-apa? Tahu? Tambah. Wah, tambah ident lagi. Kalian tahu kenapa? Karena key-nya nggak bisa key yang sama, masa kuncinya ada yang sama, ya kan? Waktu ini kita buat seperti ini, kan bisa kita buat di sini dari 10, ini dari ini 100. Terakhirnya kuncinya gimana? Beda nggak? Ya, jadi banyak ya. Nah, sekarang kalau sekiranya baca ini, kita buat seperti ini. Kira-kira kebaca nggak semua? Nggak ya. Bisa ini keburu nggak kebaca. Karena sakit cepatnya. Coba kita tahan di sini dikit. Kita tahan di sini. Di sini aja kita selipkan. Try. Catch interrupt exception IE. Kita selipkan di sini. Rp2.000. Lihat. Bacanya gimana kira-kira? Hasil bacanya? Enggak semua kan? Enggak semua bisa dibaca kan? Ya. Karena keburu kebaca ini kan? Tapi aman. Waktu ini membaca konkuren itu memastikan bahwa nggak bakalan ada orang lagi membaca, ada yang lagi menulis. Harus satu-satu. Jadi kayak sinkronis dia. Benar nggak? Bisa ngerti? Ini kita bakalan lebih dalam lagi. Ini masih permulaan. Ntar semester depan kalian lebih dalam lagi. Pastikan itu. Bisa? Mau dilanjutkan lagi? Masih ada bahan. Masih banyak ini. Nah, seperti itu. Lihat, semua yang kuajarkan ini semester depan jangan kita pakai lagi karena ini menggunakan cara yang aman. Kenapa aku masukkan ke PBO? Karena aku nggak suka dengan cara seperti ini. Ya, cuman harus kalian tahu, harus kalian tahu. Semester 4 ini nggak bisa dipakai lagi. Cuman konsepnya sama, penggunaan yang beda. Ya, lihat dek. Kenapa aku bilang seperti itu? Lihat, ada namanya di sini executor service. Kita harus memakai ini. Baru ada namanya apa? Eksekutor. Seperti ini. Lihat, kalau mau kalian lihat sebentar, kalau mana tahu kalian mau pakai mulai dari sekarang, lihat caranya. Aku tadi buat ini kan thread-nya apa? Implement runnable. Baru ini kita ganti dulu implement runnable juga ya. Gak usah. Kita buat aja lagi nih. Kan bisa kalian ikuti di rumah. Implement runnable. Lihat caraku melakukan start. Lihat. Wah, aku habiskan semua. Ini. Oke, ini objek runnable ya. Objek runnable. Lihat. Eksekutor service sama dengan my tukang eksekusi. Sama dengan eksekutor
Taruh. Sebentar. New, sementara ini dulu loh. New fix aja dulu. New fix trade pool. Seperti ini. Ku bilang dalam suatu saat yang bisa trade jalan itu hanya 5. Si tukang eksekusi lihat submitnya nih. Apa yang dimintanya? Submit sebuah runnable task for execution and return a feature representation that task. Aku kurang ngerti. Lalu aja. Oke, apa yang kita mau eksekusi pertama? Si B. Baru si tukang eksekusi, tolong eksekusi dulu si C. Baru si tukang eksekusi, tolong submitkan dulu si baca. Baru apa aku bilang? Tukang eksekusi shutdown lah kalau gitu ya. Shutdown. Kenapa itu? Lihat caranya mengeksekusi. Kerenan mana? Pakai start itu atau lebih bersih seperti ini? Nah, aku pengen seperti ini. Kenapa seperti ini bisa? Ini enak nggak mengendalikan? Enak ya? Aku bilang, aku hanya pengen 5. Kalau lebih dari 5, kalau sekiranya lebih dari 5 gimana Pak? Dia bakalan nunggu. Jadi dia mengantrikan. Kalau ada 100 trade yang akan jalan, kalau yang tadi gimana coba? Suka-sukanya start kan? Kalau udah 1000 nanti gimana? Kalau ini bisa kita pastikan performa dari komputer. Yang agak lucunya pakai yang ini, area blocking queue. Kalian bisa coba-coba. Jadi seperti ini. Ada gudang 10. Kalian arai kemarin ada contoh arai 10 biji. Baru kalian masukkan angka 5, 3, 2, 1. Tapi kalau sekiranya kalian masukkan udah penuh, dia gimana? Gak bisa kan? Kalian masukkan, contohnya listnya kalian bilang 20, kalian masukkan gak bisa kan? Nah kalau ini bisa kalian buat seperti ini. Kalau sekiranya udah penuh gudang, orang yang memasukkan ke gudang itu tunggu dulu sampai ada orang yang ngambil barang dari gudang itu dikeluarkan. Jadi ada dulu tempat yang kosong. Kalau enggak dia blocking. Sama kayak kemarin kalian yang soket-soket itu kan blocking, dia terhenti kan. Nah seperti itulah area blocking queue. Ya? Ini panjang lagi. Apa yang aneh kalian rasa? Aku hanya mau menunjukkan gambaran ke semester depan. Apa yang aneh kalian rasa? Ada yang aneh nggak? Semua trade ini menjalankan proseduralnya nggak? Bisa nggak aku suruh satu trade kerjakan dulu, nanti kalau udah selesai minta kembaliannya, minta apa yang udah kerjakan itu. Jadi function yang ada returnnya. Ini kan semua public void right kan? Dia tanpa mengembalikan sesuatu kan? Dan enggak dia nggak ngasih tahu udah beres apa enggak, benar enggak? Nah, di semester depan kita belajar lebih dalam lagi gimana kalau sekiranya ada kembaliannya. Kusuruh si Jaka tolong dulu isikan ini, nanti setelah selesai dikembalikannya ini. Ya. Itu pakai namanya callable, pakai feature, pakai task. Panjang lagi. Tapi gambaran utama cukup dulu lah ini ya. Ya.
Hah? Outbound, keluar. Oh ya, satu lagi. Lihat, gimana cara mengeluarkan? Contohnya seperti ini. Lihat deh. Kalau aku buat di sini, wah, gimana cara kembali nih? Oh ya udah, kita buat di sini. Integer i sama dengan 0. Alah. Kembali kita ke zaman dulu lagi. Seperti ini. Inilah dulu ya. Lihat. Ini yang sering kalian salah. While true. Shortkan. Bukan shortkan. Ini ngapain dia? Bilangan A. Shortkan bilangan sekarang sama dengan ini pun udah salah. Bilangan mana? Oh, seperti itu. Bill dot apa yang di atas? A dot angka. Bisa nggak seperti ini? Plus. Bisa ya? Benar? Ini while true. Baru kita istirahat lah dia biar jangan terlalu cepat. Thread dot sleep seperti ini. Catch interruption exception. Lihat, ada yang salah nggak? Hah? 1000. Seperti itu ya. Seperti ini ya. Control save. Baru di sini kita balik ke panjang sekali ya. Seperti ini. Oke, ini pas nggak? Belum pas, benar ya? Lihat kalau ini jalan gimana menurut kalian? Jalan. Lihat ya. Bilangan sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapan berhentinya? Hah? Contohnya seperti inilah. Kita buatlah sini thread sleep 10.000. 1000. Kalau sekiranya itu gimana cara menghentikan thread? Dot tapi ini seram di itu gak? Dicoret gak? Bener? Oke, beres ya. Oh, ini karena ini ya. Kecepatan 1000 kita buat 10.000. Tapi ini nggak disarankan melakukan seperti ini. Ini namanya orang lagi jalan kau tebas. Ya, di stop paksa ini namanya. Ya. Jadi gimana caranya yang benar, Bang? Lihat. Kalau di sini perlu kau buat satu bolehan henti. Ya. Baru kau buat di sini bolehan. Udah capek kita pasing-pasing. Bosan lah ya. Langsung aja dari sini henti sama dengan true ya. Situ aja langsung ya. Baru kita buat di sini while tidak dihentikan. Sini. Benar? Oh, kita agak kerenkan dikit. Hentikan. Jangan buat nanti seperti ini ya. While tidak dihentikan, jalankan. Ya? Bisa? Baru di sini kita bisa bilang apa? My thread
Di stop. Apa yang kita buat di sini? Udah nggak di stop lagi. Apa kita buat? A ya. A, apa yang kita buat? B ya, B ya. B, benar nggak? B dot hentikan. Jangan buat seperti ini ya, pakai metodenya ya. Benar? Sama dengan true. True lah. Kan di sini apa coba? True. Ini false. Berarti nggak usah lah ya. Jadi udahlah. Ini false. Ketika tidak dihentikan, kan ini kan tidak. Hentikan false, false dan false true. Ketika tidak dihentikan, jalankan. Datang sini setelah 10 detik, ku bilang B hentikan sama dengan true. Sekarang berhenti nggak dia? Hah? So, apakah? Oh, sorry. Mana dia? Mana threadnya? My thread ya. My thread dot is alive. Kalau is alive, buatkan sudah berhenti. Kalau belum, buatkan enggak pun gitu. Ya. Seperti ini ya. Kalau hidup masih sudah berhenti. Kalau udah is alive, harus kebalik. Kebalik ya. Kita bikin aja di sini, seru. While my thread is alive, tidak. Ketika tidak hidup lagi threadnya sudah berhenti. Kalau enggak pun gitu ya. Enggak pun katanya. Wah, kacau nih. Kecepatan. Gak hidup. Kecepatan karena ini hentikannya dia membaca catch-nya dulu. Jadi harus kita kasih itu. Coba kita kasih 2 detik. Pas nggak logikanya itu? Benar kan? My tree is alive. Boleh. Sudah berhenti ya. Kau tahu kenapa? Karena ini pun nggak bagus. Lihat. Walaupun aku bilang ini bisa, tapi ini nggak bagus. Apa masalahnya? Ini hentikan true, benar? Lihat di sini. Boleh hentikan. Waktu di sini sebenarnya ada namanya local cache. Jadi karena ini bisa dengan diakses dia nggak mengakses memori, tapi dia mengakses cache yang ada di prosesor. Bisa? Boleh ngerti atau aku? Prosesor itu harus dilakukan cepat. Jadi waktu dia mengakses input kan bakal berulang kan? Berulang. Data prosesor dengan merasa pintarnya, oh sama nih rupanya datanya kan. Nah, dia nyimpan di cache-nya. Tapi waktu kita rubah dari sana, kita rubah dari sini, true sebenarnya nggak cache dirubahnya, tapi dirubahnya yang di memori. Tapi prosesor masih melihat yang ada di cache. Jadi dia merasa masih benar, masih is hentikan, masih true. Nah, udah gak berapa di refresh baru disadar, oh udah rupanya udah berhenti lagi itu. Ya? Ketinggian, Dek. Hah? Nah, ini nanti ada gunanya nanti yang seperti ini. Lagi nanti ya. Volatil. Kapan-kapan lagi ya. Ya. Pelajari di rumah.